Halo semuanya, perkenalkan saya Emilia Febiola Silangit dengan NIM 1020225007. Di sini kita akan membahas mengenai statistik inferensial yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau SPSS. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian uji t-test dependent. Jadi, uji t-test dependent adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua data yang saling berhubungan atau berpasangan. Data berasal dari subjek yang sama, tetapi dilakukan pengukuran pada dua waktu yang berbeda, misalnya sebelum dan sesudah perlakuan. Contohnya itu yang pertama tekanan darah sebelum dan sesudah terapi, yang kedua itu berat badan sebelum dan sesudah diet, dan yang ketiga nilai pengetahuan sebelum dan sesudah edukasi kesehatan. Selanjutnya itu syarat uji t-test dependent. Yang pertama data berpasangan, yang kedua skala data interval atau rasio, yang ketiga data berdistribusi normal, yang keempat sampel berasal dari subjek yang sama. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis nol atau H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan, atau dengan rumus H0 dibagi VD sama dengan 0. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 terdapat perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan, atau dengan rumus H1 dibagi VD tidak sama dengan 0. Adapun contoh kasusnya yaitu peneliti ingin mengetahui pengaruh modul edukasi etika profesional rekam medis terhadap tingkat pengetahuan mahasiswa. Sebanyak 10 mahasiswa diberikan pre-test dan post-test dengan data selisih atau dilambangkan dengan D. Datanya itu berisi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, dan 26. Dan dimana yang pertama kita melakukan uji normalitas Sapir-Whorf. Sebelum melakukan uji t-test dependent, harus dilakukan pengujian normalitas terlebih dahulu, yang dimana rumus Sapir-Whorf itu W sama dengan sigma A sigma A sigma QI XI kuadrat dibagi dengan sigma XI dikurang X kuadrat, yang dimana keterangannya itu W itu statistik Sapir-Whorf, AI itu koefisiensi Sapir-Whorf, XI itu data pengamatan, dan X bar itu rata-rata data. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan uji t-test dependent, yang dimana standar deviasi selisihnya itu dengan rumus S sama dengan akar sigma DI dikurang D kuadrat dibagi dengan N kurang 1, yang dimana hasilnya itu SD sama dengan 3,224. Selanjutnya kita melakukan perhitungan uji t-test dependent, yang dimana standar error mean-nya itu dengan rumus SE sama dengan S dibagi dengan akar N. Setelah itu kita nilai T hitungnya itu T sama dengan D dibagi dengan SE, yang dimana hasilnya T-nya tadi adalah sama dengan 15,396. Jika signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, sehingga terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara nilai pre-test dan post-test. Dengan demikian, modul edukasi memberikan pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan mahasiswa. Selanjutnya pengertian uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon strength test adalah ujian parametrik yang digunakan sebagai alternatif uji t-test dependent apabila data tidak berdistribusi normal. Uji ini menggunakan sistem peringkat atau ranking terhadap selisih data, yang dimana hipotesis H0 tidak ada perbedaan median antara pre-test dan post-test. H1 itu ada perbedaan median antara pre-test dan post-test. Selanjutnya kita masuk ke pengertian uji Wilcoxon, yang dimana contoh kasusnya itu adalah peneliti ingin mengetahui apakah pelatihan meditasi dapat menurunkan tingkat stres karyawan. Dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah pelatihan terhadap 10 karyawan. Data menunjukkan seluruh nilai setelah pelatihan lebih rendah daripada sebelum pelatihan.
Yang pertama, kita lakukan langkah uji Wilcoxon, yaitu yang pertama, hitung selisihnya dengan rumus D sama dengan post-test dikurang pretest. Yang kedua, kita ambil nilai mutlaknya, yang dimana rumusnya itu D. Yang ketiga itu kita berikan ranking. Nilai mutlak terkecil diberikan ranking 1, kemudian seterusnya hingga terbesar. Jika terdapat nilai yang sama digunakan, rata-rata ranking. Setelah itu kita menentukan statistik Wilcoxonnya dengan rumus T sama dengan min T plus dikali T min, yang dimana keterangannya T plus itu jumlah ranking positif dan T min itu jumlah ranking negatif, yang dimana hasilnya itu adalah T sama dengan 0. Setelah hasil uji normalitas, kita menentukan nilai signifikasi, yang dimana signifikasinya itu lebih kecil dari 0,001. Karena signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal sehingga digunakan uji Wilcoxon. Adapun langkah-langkah analisis di SPSS itu yaitu di dalam uji t-test dependent, yang pertama kita buka variabel view, yang kedua kita buat variabel pretest dan posttest, yang ketiga kita atur tipe dan numerik, yang keempat kita masukkan data pada data view, yang kelima kita klik analyze, yang keenam kita pilih compare means, yang ketujuh kita pilih pirate sample t-test, yang kedelapan kita masukkan pasangan variabel, yang kesembilan kita klik OK dan interpretasikan nilai signifikan dua child. Sedangkan di uji Wilcoxon, yang pertama itu kita buat dulu variabel pretestnya dan posttestnya. Setelah itu kita input data pada data view, lalu kita klik analyze, kita pilih non-parametric test, kita pilih legacy dialog. Setelah itu kita klik dua related sample, lalu kita masukkan variabel ke t-test pirates. Setelah itu kita centang bagian Wilcoxon, lalu kita klik OK, maka interpretasikan nilai asim signifikan dua childnya. Jadi adapun kesimpulannya yaitu statistik inferensial merupakan metode statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data sampel dalam bidang kesehatan. Statistik inferensial sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas terapi, obat, program edukasi, maupun intervensi kesehatan lainnya. Materi ini membahas dua uji yang sering digunakan pada data berpasangan, yaitu uji t-test dependent dan uji Wilcoxon significant rank test. Setelah itu, teman-teman, kita masuk ke soal kasus yang pertama, yang dimana seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh penyuluhan gizi terhadap pengetahuan ibu hamil. Sebanyak 12.000 ibu hamil diberikan tes sebelum dan sesudah penyuluhan. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai Shapiro-Wilk signifikannya itu 0,312. Hasil uji parity testnya itu menunjukkan nilai signifikan itu 0,002. Jadi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Jawabannya itu C, terdapat pengaruh penyuluhan gizi terhadap pengetahuan ibu hamil, yang dimana uji normalitas menunjukkan signifikan 0,312, yang dimana lebih besar dari 0,05, sehingga data berdistribusi normal. Karena data normal dan berpasangan, digunakan uji t-test dependent. Nilai signifikannya itu 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah penyuluhan sehingga penyuluhan berpengaruh terhadap pengetahuan ibu hamil. Soal kasus yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas terapi relaksasi terhadap tingkat kecemasan pasien sebelum operasi. Data diambil dari 15 pasien yang sama sebelum dan sesudah terapi. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikannya itu 0,018. Uji statistik yang paling tepat digunakan itu adalah jawabannya itu D, uji Wilcoxon Signet Rank Test, karena data berasal dari responden yang sama atau berpasangan, nilai signifikan normalitasnya itu 0,018 lebih kecil dari 0,005, sehingga data tidak berdistribusi normal. Untuk data berpasangan yang tidak normal, digunakan uji Wilcoxon Significant Rank Test. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah D, Wilcoxon.
Baik teman-teman, kita masuk ke soal kasus yang terakhir, yaitu sebuah peneliti dilakukan untuk mengetahui pengaruh terapi musik klasik terhadap tingkat kecemasan pasien. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan Z-nya itu sama dengan min 2,814, asimnya itu signifikannya itu 0,05. Kesimpulan yang tepat adalah jawabannya itu C. Terapi musik klasik menurunkan kecemasan pasien secara signifikan karena pada uji Wilcoxon, keputusan diambil berdasarkan nilai asimsiknya, yang dimana nilai asimsiknya itu tadi 0,05, lebih kecil dari 0,05. Karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah terapi. Berdasarkan data penelitian, seluruh pasien mengalami penurunan tingkatan kecemasan sehingga terapi musik klasik terbukti efektif menurunkan kecemasan pasien. Baik teman-teman, sekian pembahasan kita pada pembahasan dari kelompok 3 ini. Semoga apa yang kita sudah pelajari bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kata yang salah saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.